Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya sobat BK milenial semua, dimanapun Anda berada. Jadi setiap ada challenge saya harus membuat video, oke? Tadi saya mengikuti IHT yang sangat menarik, sangat luar biasa. Ceritanya adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik, yang kreatif, yang inovatif. Begitu ceritanya. Ya, sangat menarik, saya ikuti semuanya. Kalimat per kalimat, kata per kata saya cermati, dan memang semuanya baik. Ya, ada bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para siswa, ada bagaimana kemudian digitalisasi atau bagaimana mengembangkan kemampuan TIK, ya, kemudian bagaimana membuat media pembelajaran. Jadi itu cukup menarik dan cukup menantang bagi saya selaku guru BK. Tidak hanya itu seharusnya yang dibicarakan, selalu dalam setiap IHT yang dibicarakan hanya itu saja, saya bosan. Karena produknya belum ada yang nyata, belum ada yang menjadi sebuah duar yang luar biasa ya. Semuanya hanya teori-teori, semuanya hanya kalimat-kalimat yang bagus-bagus, tapi tidak ada IHT ataupun mungkin seminar-seminar, webinar-webinar yang membahas bagaimana penanganan kasus siswa, terutama kalau kasus siswa sudah menyangkut siswa yang dalam tanda kutip secara umum dikatakan siswa bermasalah. Tapi kalau saya BK ya tidak, saya tidak menyebut anak-anak itu bermasalah, meskipun ya mereka punya masalah, tapi itu kurang baik ya. Sebaiknya kita ganti anak yang sedang mencari jati dirinya, anak atau siswa yang sedang mencari jalan menuju kesuksesannya. Ya pokoknya kalimat yang positif, karena memang BK itu lebih humanis ya, pendekatannya lebih humanistik, dan saya kira ini relate dengan apa yang digemborkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang merubah, ini opini dari saya ya, merubah paradigma berpikir psikologi dari behavioristik menjadi humanistik. Karena kalau misalkan saya contohkan ada segitiga restitusi, ya itu pasti pendekatan itu sifatnya humanistik. Ya, bagaimana memanusiakan manusia. Kalau menilik sejarah sebelumnya, jadi dulu tokoh dalam psikologi madhab behavioristik itu ada namanya B.F. Skinner, melakukan uji coba yang hasilnya ada classic conditioning dan operant conditioning, ya, pengondisian klasik dan pengondisian operant, ya. Operant conditioning dan classical conditioning, ya, itu bahasa-bahasa yang sangat teoritis ya. Intinya hasil dari uji coba yang dilakukan dengan tikus, jadi ada kelinci percobaan, ada tikus percobaan ya, tikus-tikus putih itu tikus percobaan. Intinya hasilnya adalah individu yang melakukan sesuatu yang baik atau normatif atau berprestasi maka dia diberi reward, sedangkan sebaliknya yang melakukan hal yang negatif, melakukan mungkin penyimpangan perilaku, maka dia diberi punishment. Ada reward, ada punishment. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka ini, yang guru penggeraknya itu dicetak berangkatan-angkatan, ini sudah sampai angkatan berapa ini? 10 mungkin ya, 9 sampai 10. Wah, itu kan luar biasa. Tapi dalam penanganan permasalahan siswa tidak pernah dibahas.
Bahkan sebuah sekolah yang sudah menyatakan diri sebagai sekolah penggerak PSP ya, program sekolah penggerak, ternyata tidak pernah membahas formula untuk menangani masalah atau menangani kasus siswa. Pokoknya semua dibruke ke BK. Nih BK urusi. Itu masih mending kalau yang ngurusi BK. Karena pendekatan kami pendekatan humanistik. Kembali lagi itu ya. Tapi saya kira guru penggerak belum ada manfaatnya untuk penanganan masalah siswa. Karena ternyata di sekolah penggerak pun masih ada tim STP 2K, itu polisinya sekolah ya, yang pendekatannya salah langsung ditindak, diberi sanksi, hukuman, ya, dipanggil orang tua dan seterusnya. Bahkan ancaman-ancaman mengeluarkan siswa, ya, itu masih pendekatan behavioristik, ya. Jadi belum sesuai dengan rohnya kurikulum merdeka, itu menurut saya. Menurut Anda silahkan. Nah, apalagi Anda sebagai guru-guru penggerak yang sudah jadi guru penggerak, ini PR yang besar buat Anda semua. Apakah juknis, petunjuk teknis tentang bagaimana penanganan masalah siswa itu, apakah sudah ada atau belum? Ataukah kurikulum ini masih menteh? Ya, kurikulum harus disertai dengan semua perangkat-perangkatnya. Misalkan seperti tadi, kalau ada siswa bermasalah, misalkan merokok, misalkan minum minuman keras, ya, misalkan membolos, permasalahan yang klasik, misalkan terlambat, ya, guru penggerak perannya apa? Jawab, guru penggerak perannya apa? Karena di situ masih ada tim yang namanya STP 2K. Harusnya, kalau menurut saya, karena ini sudah kurikulum merdeka, sudah mencetak guru penggerak yang banyak, maka guru penggerak itu jadikan tim untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari sampai dari proses CGP, calon guru penggerak, sampai menjadi GP atau guru penggerak. Jangan hanya memikirkan saya bisa jadi kepala sekolah, saya bisa jadi pengawas. Loh, ruhnya untuk menangani siswa yang bermasalah itu bagaimana? Ada ruhnya ndak itu kurikulum merdeka itu? Ya, ini hanya opini ya, nggak usah dimasalahkan ya. Nah, sebagai guru BK, saya melihat tidak semua anak itu diberi pembelajaran yang inovatif, yang kreatif itu kemudian bisa berkembang dengan baik ya. Kadang malah ada yang males ya, males ikut sekalian. Who is man behind the gun? Ingat, sebaik apapun senjata yang Anda pegang, siapa yang memegangnya? Siapa orang di balik senjata itu? Sebaik apapun media pembelajaran, cara pembelajaran inovatif, kreatif, dan menarik, menyenangkan, ramah anak, dan seterusnya itu, siapa person di balik itu semua? Orangnya yang menyampaikan, apakah dia diterima atau tidak oleh siswa. Itu lebih penting. Ya. Jadi saya kira itu sedikit unek-unek yang ada dalam pikiran saya ketika saya mengikuti selalu IHT, dan IHT isinya hanya yang positif, tidak pernah membahas bagaimana menangani hal yang negatif. Ya, bagaimana menangani perilaku siswa atau peserta didik yang menyimpang. Jarang dibahas. Semuanya tentang IQ, tidak pernah membahas SQ. Jarang membahas emotional quotient. Apalagi financial quotient, jarang. Ini nanti ada video berikutnya ya, tentang financial quotient atau kecerdasan finansial. Ya. Jadi seharusnya adversity quotient juga dibahas. Nah, pasti Anda ada yang loading, adversity quotient itu apa? Makanya budayakan literasi, itu kata teman saya ya. Nah, kata teman saya itu budayakan literasi. Saya sudah tidak pernah literasi, karena bagi saya sudah tidak perlu. Semua sudah ada di media-media yang bisa kita akses ya.
Oke, tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu panjang ya. Itu sedikit gambaran unek-unek saya. Ini PR bagi para guru penggerak, kepala sekolah penggerak ya, pengawas penggerak, semua yang penggerak-penggerak itu ya, kurikulum merdekanya itu, program sekolah penggeraknya itu silahkan dikaji ulang. Itu saya kira formula yang belum sempurna ya, belum sempurna. Jadi masih harus dikaji lagi gunanya guru penggerak di sekolahan itu apa. Nah, itu perlu dikaji kembali. Kalau hanya pelompong-pelompong garapi administrasi kemudian untuk biar bisa jadi pengawas, jadi kepala sekolah, ya kasihan anak-anak. Anda dapat ilmu yang luar biasa ya, jadi guru penggerak, tapi siswanya tetap aja kualitasnya begitu. Yang bermasalah, yang tadi dikatakan dalam tanda kutip bermasalah, tetap aja begitu. Oke, itu PR buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.